Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil hadis, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Hadirin para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pemurah, Tuhan yang Maha Pengasih, kasihnya tak pernah pilih-pilih, Tuhan yang Maha Penyayang, sayangnya tidak pernah terbilang. Alhamdulillah atas nikmat taufik dan hidayahnya, terutama dua nikmat yang tidak bisa tergantikan oleh setinggi apapun jabatan yang kita punya, sebanyak apapun harta yang kita miliki, setinggi apapun ilmu yang kita punya, yakni nikmat iman dan Islam. Dua nikmat yang akhir-akhir ini sering dibentur-benturkan, sehingga muncullah logika mendingan mana orang yang beriman tapi kelakuannya tidak islami atau tidak mencerminkan agama Islam, atau orang-orang yang kelakuannya seperti orang muslim, seperti orang Islam tapi dia tidak beriman. Padahal dua nikmat ini adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Iman adalah pengakuan, Islam adalah pembuktian. Bagaimana orang yang beriman tetapi tidak memiliki pembuktian, begitu juga ada pembuktian tidak memiliki legalitas. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang beriman dan istiqomah untuk menjalankan syariat Islam, dan orang yang Islam selalu istiqomah dengan keimanannya, beriman kepada Allah, Rasul, kitab-kitabnya, dan para malaikatnya serta hari kiamat kelak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak kalah pentingnya, marilah kita senantiasa berselawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di yaumil akhir kelak, yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a, tidak ada seorang pun yang dapat memberikan pertolongan kepada orang lain, kita dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai umatnya, serta memberikan kepada kita syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan banyak sekali bulan dalam Islam. Ada bulan Muharram, maka kita akan diingatkan dengan peristiwa hijrah. Ada bulan Rajab, maka kita akan diingatkan dengan Isra dan Mi'raj. Kalau kita bicara bulan Rabiul Awal, maka kita akan diingatkan dengan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita bicara bulan Syawal, maka kita akan diingatkan dengan Idul Fitri. Kalau kita bicara bulan Zulhijjah, maka kita akan diingatkan dengan peristiwa kurban. Dan kalau kita berbicara bulan Ramadan, maka kita akan diingatkan dengan kewajiban melaksanakan ibadah puasa. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 183, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ada sebuah kisah, ada seseorang laki-laki bernama Ali bertanya kepada seorang kiai, "Wahai kiai,
Kenapa saya begitu malas untuk beribadah? Kenapa saya selalu melakukan perbuatan dosa padahal saya ingin sekali berubah, ingin sekali bertaubat? Kenapa begitu susahnya saya menjalankan ibadah dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah saya bisa berubah? Apakah saya bisa bertobat? Kiai kemudian tersenyum dan menjawab, kenapa demikian? Tentu engkau bisa beribadah dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Engkau mau tahu akan datang di mana nanti kita akan menghadapi bulan Ramadan, di mana bulan tersebut dilimpah gandakan pahala-pahala di dalamnya. Kemudian kiai tersebut bertanya kepada pemuda tersebut, jika ada diskon di mal-mal, diskon besar-besaran, apa yang engkau lakukan? Kata pemuda tersebut menjawab, tentu saya akan berbelanja dengan sebanyak-banyaknya, memanfaatkan diskon besar-besaran tersebut. Kiai kemudian berkata kepada pemuda tersebut, begitulah dengan Ramadan. Ramadan Allah berikan diskon yang begitu besar, di mana ibadah mendapatkan pahala yang dilipat gandakan, dosa-dosa diampuni, kemudian doa-doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah Ramadan. Maka hendaknya nanti di bulan Ramadan kamu bersemangat untuk meningkatkan ibadahmu kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, seraya sebagaimana engkau memanfaatkan diskon-diskon yang ada di mal, begitu juga dengan diskon-diskon yang ada di bulan suci Ramadan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini? Yang dapat kita ambil dari kisah ini, maka hendaknya kita jadikan bulan suci Ramadan dengan penuh semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan penuh bersemangat untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan penuh semangat untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak ada 3 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama yang harus kita lakukan ketika kita datang atau memasuki bulan suci Ramadan, yang pertama, marilah kita meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang rajin beribadah di bulan suci Ramadan, memanfaatkan bulan suci Ramadan dengan sebaik-baiknya, maka dia akan mendapatkan pahala yang begitu lipat ganda, pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan jadikan bulan suci Ramadan hanya tempat kita bermalas-malasan, hanya tempat kita berbaring di tempat tidur saja, atau hanya kita gunakan untuk scroll sosial media saja. Maka yang pertama yang harus kita lakukan, hendaknya kita meningkatkan ibadah di bulan suci Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, man shoma ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan karena iman dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, man qama ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kalau pada siang harinya kita berpuasa, kemudian di malam harinya kita bersemangat untuk menegakkan qiyamul lail, tadarus, bersilaturahim dan lain sebagainya, maka kita akan diampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Begitu besar bagi kita mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika kita memanfaatkan bulan suci Ramadan. Yang kedua yang harus kita lakukan, jikalau pada waktu-waktu sebelumnya kita sering kali melakukan perbuatan-perbuatan tercela, cekcok dengan teman, mengadu domba, memfitnah, menggibah dan lain sebagainya, hendaknya di bulan suci Ramadan kita menjalin silaturahim, berbaik kepada tetangga, berbuat baik kepada sesama, saling menyayangi.
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita, la yu'minu ahadakum hatta yuhibbu li akhihi kama yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang sehingga ia mencintai orang lain sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Sehingga bulan suci Ramadan merupakan momentum untuk kita bersama untuk menjalin silaturahim yang jauh, mari kita jadikan menjadi dekat. Yang jarang kita kunjungi, hendak kita kunjungi. Yang ketiga yang harus kita lakukan adalah bagaimana bulan suci Ramadan ini menjadikan momentum untuk mengubah kebiasaan kita yang buruk menjadi kebiasaan yang baik. Kalau pada bulan-bulan sebelumnya kita sering bermalas-malasan, kita suka tidur-tiduran, kita suka makan makanan yang besar, atau bahkan mungkin kita suka meluapkan emosi kita, maka dengan momentum bulan puasa ini hendaknya kita mengendalikan hawa nafsu kita, mengendalikan emosi kita. Jangan sampai bulan suci Ramadan, puasa yang kita lakukan menjadi sia-sia. Ingat, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Banyak di antara kamu yang berpuasa tidak mendapatkan pahala puasa melainkan lapar dan haus saja. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sia-siakan puasa kita dari perbuatan-perbuatan yang dapat merusak ibadah puasa kita sehingga kita hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita jadikan momentum bulan puasa ini sebagai tempat, sebagai wadah untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai tempat dan wadah mengintrospeksi diri kita dari hal yang buruk menjadi yang baik, dari malas menjadi rajin, dari mulai malas beribadah menjadi rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kemampuan, kekuatan untuk menjalankan ibadah puasa kita, sehingga puasa kita betul-betul menjadi benteng bagi diri kita, sehingga di akhir bulan Ramadan kita mendapatkan titel orang-orang yang bertakwa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.